Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Masih semangat ya untuk belajar biologi? Oke, hari ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman dari semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, beserta proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati di tingkat gen. Yang kedua di tingkat jenis atau spesies. Kemudian yang ketiga yaitu di tingkat ekosistem. Baiklah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati di tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti sel. Jadi, keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang ada di dalam suatu jenis makhluk hidup. Oke, contohnya apa saja kita lihat. Buah mangga memiliki beberapa varietas. Ada mangga golek, mana lagi, apel, gedong, dan lain-lain. Dari beberapa varietas mangga tersebut, ternyata buah mangga memiliki ukuran, warna, bentuk, tekstur, dan rasa daging buah yang berbeda-beda. Kemudian contoh yang kedua apa ya? Contoh yang kedua adalah warna rambut pada kucing. Warna rambut pada kucing juga berbeda-beda ya. Ada yang berwarna hitam, putih, abu-abu, dan coklat. Oke, kita lanjut ke keanekaragaman hayati di tingkat jenis atau spesies. Perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Misalkan, di suatu halaman terdapat pohon mangga, kelapa, jeruk, rambutan, bunga mawar, ada burung, kumbang, lebah, semut, dan kupu-kupu. Keanekaragaman hayati di tingkat jenis juga kita bisa melihatnya bahwa ada beberapa jenis organisme yang memiliki ciri-ciri fisik yang hampir sama. Nah, misalkan kalian pernah melihat pohon kelapa, aren, lontar, dan pinang. Nah, tumbuhan tersebut termasuk ke dalam kelompok famili Palmae dengan ciri-ciri fisik yang hampir sama, tapi ternyata mereka memiliki perbedaan ciri seperti tinggi batang, bentuk daun, bentuk bunga, serta tempat tumbuhnya. Kemudian contoh selanjutnya bisa kita lihat pada keanekaragaman hewan pada kelompok famili Felidae, yaitu ada kucing, harimau, singa, dan cheetah. Biarpun terlihat hampir sama secara fisiknya, ternyata mereka juga memiliki perbedaan ciri seperti warna rambut, ukuran tubuh, dan lingkungan hidupnya. Oke, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya adalah keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Masih ingat ya ekosistem itu apa? Jadi ekosistem merupakan suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat komponen biotik dan abiotik dan terjadi hubungan timbal balik antara keduanya. Jadi terjadi interaksi antara komponen biotik dan abiotiknya. Di sini jenis organisme yang menyusun setiap ekosistem berbeda-beda. Jadi karena perbedaan itu memunculkan keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Kita lihat misalkan ekosistem hutan hujan tropis. Itu diisi oleh pohon-pohon tinggi yang berkanopi seperti pohon meranti, kemudian ada rotan, paku-pakuan, hewannya ada burung, harimau, monyet, ular, serangga, dan lain-lain.
Kemudian berbeda ya dengan ekosistem sungai yang di dalamnya terdapat ikan, kepiting, udang, kemudian ganggang air tawar, dan lainnya. Jadi, keanekaragaman ekosistem di suatu wilayah itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, misalkan ketinggian tempat, iklim, cahaya matahari, kelembapan, suhu, dan kondisi tanah. Nah, setelah mengetahui keanekaragaman hayati, kita sekarang akan melihat apa saja sih manfaat dari keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah sebagai sumber sandang. Jadi di sini contohnya kapas, tanaman kapas, ada kemudian kulit sapi dan ulat sutra. Yang kedua adalah sebagai sumber pangan. Ya, sebagai sumber makanan kita ya, contohnya dari tanaman padi, jagung, ubi jalar, dan sagu. Kemudian yang ketiga sebagai sumber papan itu ada pohon jati, ada meranti, ada bambu, dan kelapa. Keanekaragaman hayati juga punya manfaat sebagai sumber obat-obatan. Contohnya ada tanaman mengkudu, kina, kemudian madu yang dihasilkan dari lebah. Manfaat selanjutnya itu sebagai sumber kosmetik. Contohnya bunga mawar, melati kenanga itu bisa dijadikan sebagai aroma parfum ya. Kemudian bengkoang alpukat itu bisa dijadikan lulur kecantikan, dan urang-aring itu juga untuk menghitamkan rambut. Nah, ini manfaat yang selanjutnya adalah sebagai sumber keindahan. Misalkan seperti ikan mas koki, ikan lohan, anggrek bulan, dan mawar. Jadi waktu kita melihatnya kita akan merasa terhibur karena hewan dan tumbuhan tersebut mengandung unsur keindahan. Ini adalah manfaat keanekaragaman hayati selanjutnya, yaitu sebagai aspek budaya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah mendengar istilah budaya nyekar ya. Jadi budaya nyekar di situ kita memanfaatkan bunga mawar, kenanga, kantil, dan melati saat nyekar. Nah, kemudian untuk upacara kematian di Toraja juga digunakan ada daun kelapa, pisang, dan rempah-rempah. Nah, ini yang terakhir yaitu sebagai sumber plasma nutfah. Apa sih plasma nutfah itu? Yaitu bagian tubuh tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme yang punya fungsi dan kemampuan dalam mewariskan sifat. Jadi di sini misalkan padi rojo lele itu mewariskan sifat pulen dan rasa enak. Di sini kita melihat ya beberapa aktivitas manusia yang terkadang bisa merugikan atau menghilangkan keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah penebangan hutan. Ini jelas merugikan ya, karena bisa menyebabkan hilangnya habitat atau tempat hidup dari berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang tinggal di hutan tersebut. Kemudian pencemaran lingkungan juga bisa menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati, baik itu pencemaran air, tanah, ataupun udara. Jadi di sini Ibu contohkan, misalkan penggunaan pestisida yang berlebihan itu bisa menyebabkan kematian dari organisme yang bukan menjadi targetnya. Selanjutnya, kegiatan pertambangan itu juga bisa menyebabkan hilangnya tempat hidup dari berbagai jenis makhluk hidup. Kemudian juga bisa merusak lapisan tanah di daerah pertambangan tersebut. Nah, ini selanjutnya yaitu kegiatan seleksi. Apa sih kegiatan seleksi itu? Jadi kita lihat di sini contohnya, misalkan para petani biasa menanam padi dengan varietas unggul, misalkan IR64.
Jadi varietas lokal padi yang lain seperti Bogowonto, Kruing Aceh, Cisadane itu menjadi jarang ditanam oleh para petani. Nah, kalau ini berlangsung terus-menerus bisa menyebabkan varietas lokal itu menjadi sulit ditemukan atau mungkin bisa jadi punah. Oke, selanjutnya yaitu aktivitas manusia yang bisa menguntungkan keanekaragaman hayati. Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama adalah penghijauan atau reboisasi. Yang kedua adalah penangkaran. Penangkaran itu apa? Yaitu upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Jadi, misalkan penangkaran kupu-kupu atau hewan lainnya. Itu bertujuan untuk melestarikan jenis hewan atau tumbuhan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah perkawinan silang. Jadi di sini hasil perkawinan silang merupakan varietas baru yang berbeda dari kedua induknya. Dan ini tentu saja akan menambah keanekaragaman hayati. Ya, yang terakhir yaitu perlindungan alam. Jadi di sini usahanya ada dua, seperti pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Apa perbedaannya? Kalau pelestarian in situ itu dilakukan di habitat aslinya. Contohnya misalkan Taman Nasional Komodo. Jadi itu hanya dilakukan di Kepulauan Komodo. Kemudian kalau pelestarian ex situ itu dilakukan dengan cara memindahkan hewan dan tumbuhan dari tempat aslinya ke tempat lain. Contohnya misalkan di kebun binatang, kebun botani, atau kebun koleksi. Oke, setelah kita belajar tentang keanekaragaman hayati, sekarang kita belajar latihan soalnya ya anak-anak. Yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Kemudian yang kedua adalah jelaskan 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Tadi sudah Ibu jelaskan, contohnya juga. Yang ketiga, mengapa kegiatan seleksi bisa mengurangi keanekaragaman hayati? Ayo berikan alasannya. Dan yang keempat, sebutkan perbedaan antara pelestarian in situ dan ex situ. Oke, selamat mengerjakan. Semangat semua untuk anak-anak Ibu. Demikian tadi untuk keanekaragaman hayati yang bagian 1. Untuk materi keanekaragaman hayati berikutnya nanti akan ditampilkan di video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum.